Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Dwi Agustina. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai makalah kelompok 13 yang berjudul Aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi dan juga beberapa aspek pengubah hukum. Yang pertama mengenai susunan dari makalah sendiri sudah cukup baik, akan tetapi butuh sedikit perbaikan pada daftar pustaka. Lebih baik dalam daftar pustaka itu disusun sesuai dengan abjad, jadi dimulai dari huruf A dan seterusnya. Kemudian mengenai materi yang dibahas dalam kelompok 13 ini dalam makalah cukup mudah dipahami. Yang pertama mengenai aliran-aliran dalam peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini dijelaskan ada 3 aliran. Yang pertama aliran radikal, yang kedua aliran moderat, dan yang ketiga ada aliran norma perspektif. Yang pertama, aliran radikal. Di sini mereka menolak konsep rule of law. Jadi menekankan adanya rasionalitas dalam hukum. Nah, mereka menolak karena apa? Karena menurut mereka konsep rule of law ini menciptakan sanksi-sanksi atau hukuman yang tidak sejalan dengan ideologi kebebasan. Yang kedua, aliran moderat. Di sini pendapat mereka itu berbanding dengan pendapat dari aliran radikal. Jadi menurut mereka konsep rule of law ini tetap dijalankan dengan rasionalitas tersendiri, jadi tidak ada hubungannya dengan ideologi. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran norma perspektif. Jadi di sini mereka menekankan hanya pada studi norma perspektif. Jadi mereka menganggap bahwasannya regulasi di bidang ekonomi ini telah melahirkan banyak sekali norma perspektif. Jadi di setiap kekuasaan pemerintahan itu memiliki kompetensi untuk melakukan regulasi di bidang masing-masing, terutama di bidang ekonomi. Kemudian materi yang kedua yakni aspek pengubah hukum. Maksud dari aspek pengubah hukum ini adalah suatu proses perbuatan atau tindakan yang menyebabkan hukum itu mengalami perubahan. Nah, di sini ada beberapa aspek, antara lain yang pertama ada aspek politik, kemudian aspek ekonomi, kemudian ada aspek budaya, kemudian ada aspek dari tren global, kemudian dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir ada dari aspek pendidikan. Nah, beberapa hal tersebut mampu menimbulkan adanya perubahan dalam kondisi hukum. Baik, sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.